warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Belajar yang hadir ya. Yang hadir siapa saja nih? Yang tidak hadir berarti Agil ya. Kemudian siapa lagi? Elastisitas. Ya. Apa itu elastisitas? Saya lihat ini ada lihat di layar. Dia itu lagi loncat-loncat dalam apa? Material trampolin itu apa? Berarti kenapa dia bisa berarti tahu elastis itu apa berarti? Udah tahu kan berarti elastis apa? Kalau kayu bisa mantul nggak? Kenapa? Tidak boleh semula. Oke, tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengungkapkan pengaruh gayanya terhadap perubahan karet. Nanti kan ada gaya yang diberikan, kemudian menganalisis faktor-faktor pemilihan bahan kali yang digunakan untuk panjang ini, kemudian melakukan percobaan, pengertian hukum Hooke dan hubungan gaya terhadap perubahannya dari gaya, kemudian melakukan percobaan hukum Hooke-nya. Itu yang akan kita laksanakan kali ini. Dalam langkah orientasi permasalahan, silakan diskusikan terlebih dahulu kalian dengan teman-teman untuk mengisi apa ini. Ya. Dari berdasarkan hasil video, mau diputar lagi silakan. Saya putar lagi sambil ngerjain di yang ada di LKPD. Itu kan ada pertanyaan. Ya. Ini bukan bagian pertama sudah selesai. Ya, oke. Nah, setelah itu ini bagian mengkoordinasikan seperti disebutkan di bawah. Yang kedua ya, yang soal nomor 2 dan 3-nya. Kenapa? Nanti dilanjutkan penyelidikan, berarti praktikum langsung ya. Dulu ya, karena di situ kan tidak ada pengaturan masaknya, cantuman berapa. Langsung aja berarti masukkan ke gaya. Kita akan baca tugas yang sudah tersedia.
meter. Naik turun. Naik. Naik berapa kali? Kalau naik gimana ya? 10. Satu dibagi. Yang punya seadanya praktikum aja gitu. Ada panik itu kenapa? Tadi berapa? 7. 4. Terakhir. Iya. 5 terakhir 5. Tetap 5. Kan tadi mah yang belum dibeban. Karena belum dikasih beban. Jadi kalau dikasih beban dia coba turun. Ini 5. Jadi ada perubahan. masih ada 0,9 harus belinya lebih berapa tuh? 2. 5,2. Iya, ya kan kalau masaknya ditambah kan ini paling kecil kan paling besar dan panjangnya gimana? Panjang nggak sih? Kayak gini ya kalau itu sebadan dulu masih berbanding oh kayak gini iya iya sebanding sama aja dengan berbanding ya orang mau bilangnya sebanding itu sama aja dengan kalimat dibanding suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi tentang tugas. Jadi yang pertama, menurut Ananda, apakah ada kriteria tertentu untuk penggunaan bahan tali pada panjat tebing? Sebutkan. Ya, ada. Tali yang digunakan harus kuat, dikarenakan untuk keselamatan pendaki, dan material yang digunakan harus memadai. 2. Coba identifikasi sifat-sifat bahan yang termasuk pada benda elastis dan plastis. Benda elastis, sifat benda yang akan kembali ke bentuk semula, contohnya karet. Benda plastis, sifat benda yang tidak dapat kembali ke bentuknya yang semula, contohnya kayu, plastisin, lilin mainan. Yang ketiga, apakah ada hubungan saling keterkaitan antara gaya yang diberikan terhadap perubahan panjang tali? Ada, karena jika diberi gaya melebihi batas elastisnya, benda akan berubah setelah gaya ditiadakan, dan apabila diberi gaya dapat mengalami perubahan panjang, lebar, tinggi dengan masa tetap.
Saat gaya dihilangkan, bentuk benda akan kembali seperti semula. Berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana hubungan antara luas penampang dengan perubahan panjang? Berbanding terbalik. Karena semakin tebal karetnya, maka semakin kecil perubahan panjangnya. Nomor 5, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana hubungan antara panjang awal karet dengan perubahan panjang karet? Berbanding lurus. Karena panjang awal karet sebanding dengan perubahan panjang karet. Dan semakin panjang awal karet, maka semakin panjang juga perubahan panjang karet. Nomor 6, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana hubungan antara gaya dengan perubahan panjang pegas? Besarnya gaya akan berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas. Untuk grafiknya bisa dilihat. Karena ini menyesuaikan sama konsep yang tadi. Konsep hasil pengamatan. Yang pertama yaitu berbanding terbalik, yang kedua berbanding lurus, dan yang ketiga berbanding lurus. Kesimpulannya itu, jadi kita melakukan analisis tentang elastis bekas, mengetahui beban, gaya perubahan panjang dari benda itu. Konsep elastis yaitu elastisitas, kendalanya yaitu sulit dalam mengukur grafik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil uji coba elastisitas. Kesimpulan dari pengamatan yang telah kita lakukan, diperoleh hasil bahwa elastisitas adalah kemampuan benda yang diberi gaya untuk kembali ke bentuk semula karena memiliki gaya pemulih. Luas penampang yang berpengaruh pada keelastisitasan suatu benda. Kendala yang dialami keterbatasan alat dan bahan praktikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan semua dalam kolom. Kami telah melakukan pengamatan tentang elastisitas. Konsep yang kami peroleh adalah tentang elastisitas. Kami mengalami kendala kesulitan dalam pengerjaan dan cara menanggulanginya dengan berdiskusi bersama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya semua ya? Oke, berarti tinggal menyimpulkan. Tadi dari hasil pengamatan yang kalian ini dari 3 ini kan. Tadi ini apa? Berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Tadi ini luas penampang dan perubahan panjang. Berarti ketika perubahan panjangnya diperbesar, luas penampangnya semakin besar, berarti perubahan panjang yang didapatkan pada karet tersebut maka akan semakin kecil, maka dia berbanding terbalik. Berbanding terbalik berarti di sini A itu 1/delta L ya. Kemudian yang pengamatan kedua, tadi di sini dia LO ya, perubahan awal dengan perubahan panjang. Dia akan ketika perubahan panjang awalnya semakin besar, maka perubahan panjangnya bagaimana? Semakin besar juga diberikannya, berarti dia berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, maka dia delta LO itu akan sebanding atau berbanding lurus sama saja dengan delta L. Ada dua kesamaan. Satu lagi berarti di sini gaya. Ketika gayanya semakin diperbesar, maka ukuran atau perubahan panjang dari pegasnya atau
itu juga akan meningkat. Maka dia akan berbanding lurus atau sebanding. Dari hasil ini maka dapat disimpulkan tegangan itu F per A atau gaya dibagi dengan luas penangkap dan regangan itu delta L per L. Kemudian bagaimana hukum Hooke dari sini? Hukum Hooke itu F kan gaya itu akan sama dengan berbanding lurus dengan delta L atau delta X sebenarnya ya biasanya. Ini ada konstantanya karena pegas itu memiliki konstanta pegas ya. Ini materi yang terlaksanakan untuk kali ini berarti oke, di grup sudah ada evaluasinya ya. Ini dari soal ini kalian kerjakan di sana, ada Google Form. Waktunya 10 menit. Tadi penguatannya sudah saya berikan dengan menyimpulkan. Kalian tadi kan kalian menyimpulkan dengan pengamatan. Saya langsung dikuatkan dengan materi elastisitas, tegangan, regangan dan hukum Hooke. Ini adalah pembelajaran yang sekarang. Kemudian tadi evaluasinya sudah. Untuk materi selanjutnya itu fluidostatis, tolong untuk dibaca di rumah. Kemudian sebelum diakhiri ada baca doa dulu. Silakan siapa yang mau doa? Istan, sokap Istan. Ya, pulang aja. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum.